Shalom, perkenalkan nama saya Orlando Situmorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Nabi Musa. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu, setelah kematian Yusuf, bangsa Israel keturunan Yakub masih tinggal di Mesir. Di sana, mereka beranak cucu bertambah banyak, hingga raja yang tidak mengenal Yusuf pun memerintah di Mesir. Ia memerintahkan supaya membunuh semua bayi dari kaum Israel, supaya kaum Israel tidak bertambah banyak. Sampai raja itu memerintahkan kepada bidan-bidan supaya membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh kaum perempuan Israel, dan jika perempuan tetap dibiarkan. Pada masa-masa itu, Musa dilahirkan dari keturunan Lewi yang bernama Amran dan Yokebed. Orang tuanya pada saat itu menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Namun, mereka tidak dapat menyembunyikan Musa lebih lama lagi. Maka, ibunya pun membuang Musa di sungai Nil dengan menggunakan peti pandan, dan kakaknya Miriam berdiri dari jauh memperhatikan peti itu. Pada saat itu, putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Lalu terlihatnyalah peti bayi itu. Ia pun menyuruh hambanya untuk mengambil peti itu. Dan ketika dibukanya, maka dilihat putri Firaun itu bayi di dalamnya yang sedang menangis. Sehingga timbullah belas kasihan dalam hatinya. Kemudian kakaknya memperhatikan dari tadi, datang dan berkata, dia akan memanggilkan inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu. Putri itu pun menyetujuinya. Dan kakaknya memanggil ibunya, lalu ibunya pun datang dan putri itu memberi bayi itu kepada ibunya dan memberi nama Musa karena dia telah diambil dari air. Dan ibunya pun diberi upah dalam menyusui Musa. Hari demi hari, Musa semakin dewasa, dan ia dibesarkan di dalam istana Firaun. Dan suatu saat, dia keluar dari istana untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang kerja paksa. Lalu, dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang dari saudara-saudaranya. Pada saat itu, Musa yang melihat itu pun merasa geram, sehingga ia pun membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya. Keesokannya, perbuatan Musa terdengar oleh Raja Firaun, sehingga ia memerintahkan pesuruhnya untuk membunuh Musa. Tetapi, Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Ia tiba di tanah Midian. Adapun ketujuh anak imam Midian datang ke sebuah sumur untuk memberi minum kambing domba mereka. Lalu, datanglah gembala-gembala lain mengusir mereka. Dan Musa yang melihat hal itu datang untuk menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Lalu, anak-anak imam Midian itu pun pulang, dan ayahnya heran, karena mereka pada hari itu pulang lebih cepat dari hari sebelumnya. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepada ayah mereka. Ayah mereka yang mendengar cerita tersebut, menyuruh mereka memanggil Musa untuk tinggal di rumahnya. Musa pun bersedia untuk tinggal di rumah mereka, dan ia diberi Rehuela Zipora anaknya menjadi istri Musa. Dan beberapa bulan kemudian, perempuan itu melahirkan anak laki-laki bagi Musa dan menamai anak itu Gersom. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada suatu hari, Musa menggembalakan kambing domba mertuanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak berduri. Namun, semak berduri itu tidak terbakar. Lalu, Musa pun melihat nyala api itu karena dia heran kepada semak berduri yang tidak terbakar dalam nyala api. Ketika Tuhan melihat Musa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab di mana engkau berdiri adalah tanah kudus." Singkat cerita, Tuhan membuat Musa dapat melakukan 3 mukjizat, yakni tongkatnya yang dapat menjadi ular, tangannya yang dapat dirubah menjadi kusta, dan tentang sungai Nil yang berubah menjadi darah. Dan pada akhirnya, Tuhan pun mengutus Musa dan Harun, kakaknya, karena Harun pandai berbicara yang merupakan kekurangan dari Musa. Akhirnya, Musa pergi kembali ke Mesir dengan istri dan anaknya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya semua mukjizat yang telah kuserahkan kepadamu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi."
Pada saat Musa dan istri beserta anaknya beristirahat, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu, Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa, sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa karena mengingat sunat itu. Lalu Tuhan menyuruh Harun untuk pergi ke padang gurun menjumpai Musa. Setelah mereka bertemu di padang gurun, Musa kemudian menceritakan semuanya kepada Harun. Lalu pergilah mereka dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan semua firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan mereka tanda-tanda mukjizat itu. Lalu mereka semua percaya. Singkat cerita, Musa pergi menghadap Firaun. Namun, hal ini justru membuat bangsa Israel semakin ditindas karena Firaun tak percaya terhadap kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan menurunkan 10 tulah bagi bangsa Mesir. Tulah pertama, air menjadi darah. Karena Firaun tak kunjung melepaskan bangsa Israel, maka Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah pada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas segala air orang Mesir, supaya semuanya menjadi darah." Demikian jugalah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan apa yang mereka berdua katakan. Lalu Allah kembali berfirman kepada Musa untuk menghadap Firaun kembali dan meminta agar bangsa Israel dapat pergi. Dan jika tidak diizinkan, seluruh bangsa itu akan kena tulah kedua, yaitu semua negeri itu akan dipenuhi dengan kata. Singkat cerita, kata-kata pun mulai bermunculan dari sungai Nil dan dari semua selokan, sampai memenuhi istana Firaun, juga seluruh rumah rakyat Mesir, dan para ahli Mesir juga melakukan hal yang sama. Kemudian, Firaun berjanji, jika Musa menghilangkan kata-kata ini, maka ia akan melepaskan bangsa Israel. Namun, setelah keadaannya semakin lega, kembalilah hati Firaun berkeras, dan ia kembali tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, hingga sampai pada tulah ketiga. Allah kembali menulahi negeri itu dengan mengeluarkan banyak nyamuk di negeri itu, dan para ahli Mesir mencoba melakukan hal yang sama, namun mereka tidak bisa. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Namun, Firaun tetap berkeras hati sampai pada tulah keempat, di mana Allah melepaskan lalat pikat. Tetapi Allah tidak mendatangkan lalat pikat itu di tanah Goshen, tempat bangsa Israel tinggal. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia mengatakan supaya mereka pergi dan mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel. Namun mereka menjawab, tidak mungkin mereka mempersembahkan korban bakaran di Mesir, karena itu kekejian bagi bangsa Mesir, sehingga kaum Israel pun akan dilempari oleh orang Mesir. Lalu Musa dan Harun pun meminta untuk pergi ke padang gurun untuk mengorbankan bakaran di sana. Lalu Firaun pun mengizinkan mereka pergi. Musa pun berdoa supaya lalat pikat itu pergi, tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Setelah Musa menemui Firaun dan berkata bahwa Tuhan akan menulahi bangsa Mesir kembali, pada keesokan harinya semua ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati sampai pada tulah yang keenam, yaitu penyakit bara. Tuhan kembali menulahi Mesir dengan bara sampai para ahli Mesir tidak dapat berdiri di depan Musa, karena mereka juga terkena bara seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Tulah ketujuh, hujan es. Tuhan kembali menulahi Mesir, yaitu dengan hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Lalu binasalah semua yang ada di padang seluruh tanah Mesir. Namun Firaun tetap berkeras hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Tulah kedelapan, belalang. Lagi-lagi Tuhan menulahi Mesir, kali ini dengan belalang. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap. Belalang memakan semua tumbuh-tumbuhan di tanah dan buah-buahan di pohon. Tetapi lagi-lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun
dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah ke-9, gelap gulita. Tuhan menulahi Mesir dengan gelap gulita selama 3 hari, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat terbangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Sampai pada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Tuhan mencabut nyawa semua anak sulung yang ada di Mesir, bahkan anak sulung Firaun itu sendiri. Tapi Tuhan membuat perbedaan kepada bangsa Israel. Tidak seorang pun disentuh oleh Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menyuruh bangsa Israel memotong kambing atau domba, lalu menyembelihnya dan mengambil darahnya sedikit, lalu diusapkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintunya. Dan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga, dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Setelah itu, Tuhan membunuh seluruh anak sulung di Mesir, termasuk anak sulung Firaun. Pada saat itu juga, Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia menyuruh mereka segera pergi dari tanah Mesir. Singkat cerita, akhirnya Musa, Harun, dan bangsa Israel pergi dari Mesir. Allah tidak menuntut mereka melalui tanah orang Filistin, karena jika mereka melalui negeri orang Filistin, maka akan ada peperangan. Musa pergi dengan membawa tulang-tulang Yusuf, karena sebelumnya anak-anak Yusuf telah bersumpah untuk membawa keluar tulang-tulang Yusuf dari tanah Mesir. Allah pun menyertai mereka dengan tiang-tiang awan dan tiang api agar terhindar dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Pada saat di perjalanan, Allah menyuruh mereka untuk berkemah di tepi laut, dan Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun. Ia dengan tentaranya mengejar bangsa Israel, namun dengan kuasa Allah, Musa mampu membelah laut dan membuat bangsa Israel melewati laut tersebut. Firaun dan tentaranya yang ikut harus mati tenggelam di dasar laut. Inilah sepenggal dari kisah Nabi Musa yang dapat saya ceritakan. Kemudian, Nabi Musa meninggal pada tahun 1407 sebelum Masehi, pada umur 120 tahun di Gunung Nebo, daratan Moab, tepi timur Sungai Yordan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Shalom.